Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini akan bertemu di dalam sesi pembahasan terkait dengan Timur Tengah ya, yang mungkin sedikit banyak saya pandang menjadi bagian yang paling sulit atau paling kompleks dari tema-tema diskusi dan perkuliahan selama satu semester ini. Jadi tolong lebih secara seksama memperhatikan, menyimak betul tentang Timur Tengah ya, karena memang kompleksitas dan dinamika politik di Timur Tengah ini memang paling bisa dibilang paling paling kompleks ya di dalam percaturan politik internasional ya sampai saat ini, karena memang kalau kita perhatikan ada sekitar 22 negara Timur Tengah ya, plus Turki dan Israel ada 24 ya, plus Iran ada 25 ya, Timur Tengah. Jadi kalau kita perhatikan hampir semua subkawasan atau subwilayah, subregion di Timur Tengah, termasuk apa yang disebut sebagai kawasan Masrif ya, kemudian kawasan yang disebut kawasan Levant yang dulunya bernama Syams ya, Al-Biladul Asyams, yang meliputi Suriah, kemudian Palestina, kemudian Lebanon dan Yordania, sampai ke wilayah Maghrib, yaitu wilayah Maroko, wilayah Aljazair, sampai ke wilayah Semenanjung, yaitu kawasan Saudi Arabia, sampai ke kawasan Teluk Persia, sampai ke selatan ya seperti Yaman dan Oman, dan kemudian ada beberapa juga yang ada di negara yang ada di wilayah Afrika Utara. Hampir semuanya mengalami satu dinamika konflik dan peperangan, baik itu bersifat inter maupun bersifat intrawar. Jadi politik Timur Tengah memang politik yang selalu menarik untuk menjadi bagian dari diskusi di dalam politik internasional dan hubungan internasional. Ini tidak lepas dari adanya satu dinamika yang memang sampai hari ini bisa dikatakan menjadi topik yang akan selalu hangat ya untuk menjadi bahasan di meja-meja diskusi, sekaligus menjadi satu laboratorium yang paling kaya ya terkait bagaimana kita memahami dinamika politik internasional dan politik regional ya. Jadi ini ya awal dari Timur Tengah. Jadi kalau kita perhatikan memang hubungan internasional di Timur Tengah itu tidak lepas dari perspektif historis ya, terutama pertama terkait dengan bagaimana era Islam ya, era Islam dan era pasca Islam ya, setelah Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas Timur Tengah ini, akhirnya menuntun kawasan tersebut di dalam satu kompleksitas politik ya, terutama ketika mungkin masih ingat Islam dan dinamika politik ya. Jadi Islam membagi beberapa apa yang disebut sebagai definisi politik dari teritorial ya. Ada yang disebut sebagai Dar al-Islam, yaitu tanah kaum muslimin. Ada yang disebut sebagai Dar al-Kufar atau Dar al-Kufur, yaitu tanah orang-orang kafir. Kemudian ada yang disebut sebagai Dar al-Harb, yaitu wilayah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan yang terakhir adalah Dar al-Ad atau Dar al-Sul, yaitu ketika orang-orang kafir dan kaum muslimin itu menyepakati satu bentuk perundingan atau perjanjian damai yang berujung kepada yang namanya rekonsiliasi, normalisasi di dalam kerangka perdamaian dan stabilitas serta peaceful coexistence ya, hidup bersama-sama secara damai. Nah, otomatis definisi atau pemahaman politik ini akan nyampe pada satu praktek yang mana Timur Tengah bisa kita pahami dari mulai setelah era Khulafaur Rasyidin, era dari para khalifah yang kemudian akhirnya sampai pada satu dinamika baru di mana akhirnya muncullah kekuasaan-kekuasaan baru yang akan menggantikan dari kekuasaan-kekuasaan pada masa Islam, yaitu Turki Utsmani misalnya ya, kita bicara langsung era modern. Dan juga nanti setelah itu juga bagaimana akhirnya Timur Tengah menjadi bagian dari sphere of influence, wilayah yang menjadi pengaruh dari negara-negara barat, bahkan banyak di antara mereka juga yang akhirnya menjadi bagian dari politik kolonial dari negara-negara Eropa Barat ya, termasuk Inggris, termasuk Perancis ya, khususnya. Jadi
Ini yang kita pahami awalnya dari mulai era Islam, ya, bagaimana Islam membentuk satu definisi politik terhadap Timur Tengah terkait dengan definisi politik terhadap yang namanya wilayah atau teritorial tadi. Plus nanti juga kita akan ketemu dengan yang namanya bagaimana akhirnya setelah era itu juga Timur Tengah masuk di dalam era 200 tahun lebih perang salib yang memperebutkan wilayah Yerusalem, ya, sampai akhirnya nanti kekuatan Islam akhirnya berhasil mengalahkan kekuatan Kristen dari Eropa, ya, dengan akhirnya menjadi penguasa dari kawasan Palestina, ya, di mana Yerusalem ada di dalamnya. Setelah itu nanti juga bagaimana dinamika politik di Timur Tengah juga berangkat ataupun ditentukan atau menjadi bagian dari yang namanya hampir sekitar 500 tahun kekuasaan Turki Utsmani, ya, dari mulai sekitar abad 15 sampai ketika Turki Utsmani berakhir pada tahun 1923 karena mereka dikalahkan, menjadi pihak yang kalah, ya, dalam Perang Dunia Pertama, plus Kemal Atatürk akhirnya memutuskan untuk mengganti sistem politik dan pemerintahan di Turki dari sebuah kesultanan menjadi sebuah negara republik yang sekuler. Nah, bagaimanapun juga setelah era Islam, ya, era yang paling menentukan terhadap perjalanan dinamika politik di Timur Tengah adalah kekuasaan Turki Utsmani, ya, yang saya sebut tadi selama kurang lebih sekitar 500 sampai 600 tahun dari mulai ketika Utsman Ghazi mendirikan Kesultanan Turki Utsmani, ya, sampai sekitar pada sekitar awal abad 15 tahun 1400-an, sampai akhirnya Turki melakukan satu kebijakan perluasan wilayah dan penaklukan ke kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya pada sekitar awal abad 16, ya, sekitar tahun 1500-an, di mana Timur Tengah akhirnya menjadi bagian dari wilayah Turki Utsmani, ya, yang membentang mulai dari wilayah yang disebut sebagai Khorasan, ya. Khorasan itu sekarang ada di bagian di wilayah Iran, kemudian juga di wilayah Azerbaijan, sampai ke sebelah selatan Kaukasus, yaitu ke wilayah Armenia dan Georgia, kemudian sampai ke wilayah Eropa Tenggara atau Balkan hingga perbatasan Hongaria dan Austria, sampai ke wilayah yang sekarang menjadi bagian dari bekas Yugoslavia, kemudian juga Albania, Kosovo, sampai ke Yunani, sampai ke Afrika Utara, ya, sampai ke sebagian wilayah Aljazair, kemudian Libya, Tunisia, Mesir, hingga ke semenanjung Arabia, ya, sampai ke wilayah sebelah barat dari Yaman. Nah, begitu luasnya, ya, wilayah dari Turki Utsmani, otomatis ini menjadikan satu satu definisi bahwa keberadaan dari kawasan Timur Tengah, ya, yang sekarang bisa kita bentangkan dari mulai wilayah Iran sampai ke wilayah Mauritania dan Maroko di sebelah barat Afrika, di sebelah utara Afrika, sampai ke Turki dan wilayah Yaman, kemudian juga Oman yang paling ada di sebelah selatan dari semenanjung Arabia. Ini otomatis akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perjalanan panjang dari Turki Utsmani selama itu. Jadi Turki Utsmani bagaimanapun juga memiliki satu saham, memiliki satu kontribusi dalam membentuk kawasan Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah yang kita kenal saat ini. Jadi apa-apa yang terjadi di wilayah katakanlah Syams, ya, wilayah Al-Biladil Syams, ya, Al-Biladi Asyams, yaitu Syria, Jordania, kemudian Palestina, kemudian juga Libanon, itu juga tidak lepas dari apa-apa yang pernah terjadi di Turki Utsmani. Kemudian juga di kawasan Afrika Utara, dan yang tidak kalah pentingnya kawasan Timur Tengah yang memang sangat dipengaruhi oleh Utsmani ini semakin akan menuju pada satu perubahan dalam pengertian dalam semua aspek, ya, ketika Turki Utsmani melakukan apa yang disebut sebagai periode reformasi pada tahun 1839 yang kemudian disebut sebagai Tanzimat, ya, Tanzimat atau reformasi, dan kemudian juga tahun 1856, kemudian juga tahun 1860
76 ya. Jadi ada 3 masa atau 3 fase di mana reformasi ini terjadi, termasuk ketika pertama kali Turki Utsmani memperlakukan apa yang disebut sebagai etnisitas, ya apa yang disebut sebagai millet ya. Millet itu artinya nation. Jadi di mana kawasan-kawasan yang menjadi bagian dari Turki Utsmani terdiri dari berbagai macam latar belakang sosial budaya dan agama. Jadi otomatis kebijakan ini menjadi paket dari reformasi sosial politik yang dilakukan oleh Turki Utsmani sejak tahun 1839 plus pemberlakuan konstitusi ya pertama kali di kawasan Turki Utsmani, yang mana ini akan menjadi bagian yang penting adalah mendorong adanya satu perubahan situasi di Timur Tengah pada saat yang masih menjadi bagian dari Sultanan Turki Utsmani. Nah, ketika Turki Utsmani mulai seringkali bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan Eropa Barat ya, khususnya Inggris dan Prancis, maka ini akan semakin jauh menciptakan satu masa depan yang berbeda, satu bentuk perubahan yang mana konstelasi politik yang terjadi tidak lagi didominasi oleh Turki Utsmani sebagai otoritas yang ada di kawasan Timur Tengah, tapi Inggris dan Prancis mulai melakukan satu petualangan politik, satu petualangan militer terhadap kawasan Timur Tengah ya, khususnya pada sekitar dimulai pada sekitar tahun 1700-an ya, dan tahun 1800-an ya, yang pertama kali termasuk diantaranya adalah ketika Prancis secara resmi memulai rekolonisasinya atas Aljazair pada tahun 1830-1831. Nah, disinilah mulai terjadi satu bentuk perimbangan ya, bagaimana ada satu bentuk political sharing ya, territorial sharing, influence sharing ya, pembagian yang namanya pengaruh terhadap kawasan yang cukup besar ini ya, yang menjorok dari kawasan Afrika Utara sampai wilayah Khorasan tadi, wilayah Iran ya, antara kekuatan-kekuatan Turki Utsmani, Prancis dan Inggris. Dan Inggris tentu saja menjadi bagian yang juga tidak terpisahkan ketika Inggris memulai untuk melebarkan pengaruhnya ke kawasan Afrika Utara, khususnya dalam rangka untuk bagaimana mereka mengimbangi pengaruh Prancis ya, yang ada di kawasan Tunisia, kemudian ada di kawasan Aljazair. Nah, wilayah pertama yang menjadi bagian dari sphere of influence dari Inggris adalah Mesir ya, Mesir dan Sudan, yang pada saat itu memang seperti satu paket ya, jadi antara dua negara ini. Jadi tahun 1884 ya, kurang lebihnya, Inggris memulai untuk menancapkan pengaruhnya di Mesir, sekaligus ini menjadi bagian yang akan mengubah masa depan Mesir ya, bagaimana nanti Mesir akan menjadi sebuah negara yang berdaulat, negara yang independen. Tidak hanya yang jelas negara ini nanti akan terlepas sama sekali dari yang namanya jangkauan kekuasaan politik Turki Utsmani. Prancis demikian juga dengan seperti halnya Inggris, mereka juga memulai menerapkan yang namanya status protektorat terhadap Tunisia misalnya pada tahun 1882 ya. Jadi dua negara ini memang bersaing ya, termasuk nanti ketika bagaimana Prancis juga memberlakukan status yang sama terhadap Maroko pada tahun 1912. Nah, apa-apa yang terjadi di antara interaksi kekuatan antara Inggris, Prancis dan Turki Utsmani ini memang akhirnya berujung pada satu kesepakatan yang mana otomatis Turki Utsmani secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi bagian atau menjadi pihak yang paling lemah di sini ya. Otomatis Turki Utsmani harus lebih banyak memberikan satu konsesi kepada Inggris dan Prancis untuk bagaimana mereka melanjutkan kontrolnya, melanjutkan otorisasinya, melanjutkan kekuasaannya atas kawasan Timur Tengah ya. Meskipun Turki Utsmani juga paham, dalam hal ini Sultan Abdul Hamid II juga paham sekali ya, bahwa kekuatan Inggris dan Prancis adalah kekuatan yang dalam tanda kutip tidak mungkin dilewati oleh Turki Utsmani saat itu ya, karena memang dari sisi instrumentasi maupun modalitas secara militer, secara ekonomi, secara politik ya, Inggris dan Prancis jauh lebih kuat dari Turki Utsmani. Maka hal yang bisa dilakukan oleh Turki Utsmani adalah bagaimana mereka melakukan yang namanya strategy of appeasement ya, bagaimana mereka melakukan yang namanya pendekatan secara soft ya, melakukan satu kebijakan yang bersifat soft kepada Inggris dan Prancis untuk bagaimana menegosiasikan
pengaruh politiknya, kontrol politiknya terhadap Timur Tengah, yang mana Inggris dan Prancis sudah mulai ada di sana. Nah, takdir memang akhirnya membawa pada satu interaksi yang bersifat konfliktual antara Turki Utsmani dan Inggris dan Prancis ketika Perang Dunia I meletus, di mana Turki memutuskan untuk menjadi bagian dari persekutuan mereka dengan Jerman dan Austria dan Hongaria ya pada saat Perang Dunia Pertama, pada saat Great War. Yang kita tahu bersama hasilnya bahwa akhirnya Turki Utsmani ada di pihak yang kalah, dan konsekuensinya Turki Utsmani adalah bagaimana mereka harus melepaskan wilayahnya atau wilayah-wilayah yang mereka duduki di banyak sekali subkawasan di Timur Tengah kepada Inggris dan Prancis dalam sebuah perjanjian di Versailles, khususnya perjanjian Sèvres, di mana Turki di sini menempati satu posisi yang terpisah ya dengan Austria, Hongaria dan Bulgaria dan Jerman ya. Ada perjanjian di Trianon, ada perjanjian di Neuilly, ada perjanjian di Saint-Germain, dan ada perjanjian di Sèvres, yang di Sèvres ini khusus dengan Turki. Nah, dengan kondisi Turki yang kalah, maka secara otomatis ya, terdapat satu implikasi dan konsekuensi politik yang harus ditanggung oleh Utsmani, yaitu menyerahkan wilayah-wilayah yang sudah ratusan tahun di bawah kekuasaannya kepada Inggris dan Prancis. Ya. Nah, jadi di sini mulailah satu persatu Turki Utsmani akhirnya kehilangan wilayahnya ya, yang dulu sangat luas ya, termasuk lebih dulu mereka kehilangan wilayah yang ada di kawasan Eropa Tenggara, dari kawasan Balkan. Mereka kehilangan wilayah-wilayah seperti Rumania, kemudian juga Bulgaria, kemudian juga Yunani, kemudian juga negara yang kemudian nanti akan menjadi Yugoslavia, yang mereka sudah menjadi negara sendiri sejak tahun 1800-an ya. Yunani misalnya tahun 1826 katakanlah, kemudian juga Bulgaria, kemudian juga Rumania sekitar tahun 1878 1879 ya, mereka menjadi negara yang merdeka dan terpisah dari Turki Utsmani. Dan ini juga diikuti oleh negara-negara lain ya setelah Perang Dunia Pertama. Jadi akhirnya terjadi sebuah turbulensi politik di internal Kesultanan Turki Utsmani, dan akhirnya Turki Utsmani tidak merasa mampu untuk bisa kembali mengontrol atau memanage wilayah-wilayah yang begitu luas. Jadi otomatis wilayah-wilayah ini akhirnya secara satu demi satu akhirnya terlepas ya. Tentu saja ini juga tidak lepas dari pengaruh dari Inggris dan Prancis yang memang memiliki kepentingan untuk bagaimana mereka mengambil alih wilayah-wilayah yang dulunya di kontrol atau menjadi bagian dari Turki Utsmani. Maka akhirnya Inggris dan Prancis sepakat untuk membagi-bagi wilayah-wilayah tersebut ya, yang kemudian juga kita tahu hasilnya bahwa sebagai konsekuensi dari perjanjian Versailles secara formal, secara ofisial, secara resmi, maka Turki Utsmani menyerahkan koloni-koloni ini kepada Inggris dan Prancis. Di antaranya adalah wilayah yang disebut sebagai Levant ya, yang disebut sebagai Syams ya. Jadi Prancis mendapatkan Libanon dan Suriah, kemudian Inggris mendapatkan Transjordania dan Palestina. Kemudian juga Inggris mendapatkan kontrol penuh atas Mesir ya, yang sudah menjadi bagian dari protektoratnya sejak tahun 1884 ya. Kemudian Prancis ada di Tunisia dan Aljazair, dan khusus Libya dikuasai oleh Italia, dan Italia juga salah satu pemenang Perang Dunia Pertama di bawah Vittorio Orlando. Maka sejak tahun 1911 Libya juga ada di bawah bagian dari Italia ketika itu. Dan juga Irak ya, Irak yang juga yang dulunya sebagai Mesopotamia ada di bawah kontrol Inggris. Kemudian juga Iran yang juga sebetulnya adalah negara yang berdaulat ya, maka juga menjadi bagian dari kontrol Inggris ketika itu. Apalagi sejak tahun 1908 di Iran ditemukan yang namanya energi minyak, maka Inggris di bawah pada saat itu di bawah ide ataupun pemikiran dari Winston Churchill yang nantinya akan menjadi Perdana Menteri Inggris, pemimpin Inggris pada saat Perang Dunia Kedua, mengajukan satu ide ataupun proposal untuk bagaimana Inggris menancapkan kepentingannya di Iran terkait dengan isu energi dan sumber daya mineral. Jadi sejak tahun 1908 memang akhirnya Inggris juga bercokol di wilayah Persia atau wilayah Iran, dan juga di kawasan semenanjung Arabia, khususnya di Yaman, kemudian juga di Oman, dan di negara-negara yang disebut sebagai Trucial State ya. Trucial State itu adalah negara-negara yang di bawah perjanjian ya. Jadi dulu negara-negara yang
dikuasai oleh para bajak laut ya, yang kemudian mereka mengganggu keamanan dari lalu lintas perdagangan Inggris sampai akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Inggris, dan Inggris dengan apa kawasan-kawasan dengan para bajak laut itu akhirnya membuat sebuah perjanjian yang kemudian negara-negaranya kita kenal sekarang sebagai Emirat Arab, kemudian sebagai Qatar, kemudian juga sebagai Bahrain. Itu disebut sebagai negara-negara trucial state ya, yang nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi disinilah akhirnya Inggris bercokol atau berkuasa ya di Timur Tengah. Jadi hampir seluruh Timur Tengah sekarang sudah dikapling-kapling antara Inggris dan Perancis. Nah, bukan tanpa konsekuensi politik di sini, karena bagaimanapun juga Inggris dan Perancis adalah dua kekuatan besar di Eropa yang memang sebagai kekuatan yang paling menentukan di dalam politik internasional ketika itu, dan sebagai bagian dari pengaruh Inggris dan Perancis, otomatis Timur Tengah ini mau tidak mau, suka tidak suka, sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi di Eropa ya, khususnya yang melibatkan Inggris dan Perancis ketika itu. Maka secara menyeluruh ya, dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah ini tidak bisa terlepas dari apa-apa yang menjadi keputusan Inggris dan keputusan Perancis terkait dengan dinamika di kawasan Eropa ketika itu. Nah, tapi pada saat itu juga secara bersamaan juga ada satu aspirasi, ada satu upaya, ada satu langkah bangsa-bangsa Timur Tengah ini untuk meraih satu kemerdekaan penuh ya. Jadi terlepas dari kontrol Inggris Perancis, melepaskan diri dari pengaruh mereka sekaligus menjadikan diri mereka sebagai negara yang merdeka dan berdaulat ya. Jadi inilah yang pada akhirnya memunculkan benih-benih dari nasionalisme di Timur Tengah ketika itu ya. Jadi ini disebut sebagai era pranasionalisme ya, ketika katakanlah di Mesir ada yang disebut sebagai kelompok yang disebut sebagai partai Wafd ya, WAFD Wafd ya, yang diketuai oleh Saad Sahlul ya. Wafd itu artinya kurang lebih adalah awakening ya, kebangkitan ya, kebangkitan kurang lebih, atau delegasi ya. Jadi bagaimana partai Wafd ini menjadi corong ataupun menjadi channel dari aspirasi rakyat Mesir untuk bagaimana mereka memperoleh kebebasan atau kedaulatannya dari Inggris. Nah, ini gerakan-gerakan ini juga akhirnya muncul juga di kawasan-kawasan Timur Tengah yang lain ya. Lambat laun terjadi juga perlawanan-perlawanan yang terjadi juga di Libya ya, oleh Omar Mukhtar misalnya. Kemudian juga terjadi di Maroko oleh Abdul Al-Karim ya, perjuangan bersenjata mereka melawan Prancis dan Spanyol. Dan juga kawasan-kawasan yang memang memiliki satu dinamika yang relatif lebih peaceful ya dibandingkan kelompok negara-negara yang ada di Afrika Utara, yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, dan Irak, di mana transfer kekuasaan mereka lebih bersifat politis ya daripada perjuangan bersenjata ya, seperti yang terjadi di Aljazair, kemudian terjadi di Libya, kemudian terjadi di Maroko juga. Dan ada satu bentuk political movement, pergerakan politik yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu pernah melakukan satu negosiasi ataupun satu perjanjian dengan Inggris maupun Prancis ya. Maka kita kenal, maka setidaknya ada empat fase atau 4 momentum yang penting ya di dalam bagaimana membicarakan masa depan Timur Tengah setelah Perang Dunia Pertama ya. Yang pertama adalah kesepakatan antara Sharif Hussein dan McMahon ya. Jadi McMahon itu adalah perutusan pemerintah kerajaan Inggris untuk Timur Tengah, dan Sharif Hussein adalah salah satu aristokrat ataupun bangsawan yang dianggap terkemuka di Timur Tengah, dan dia pernah juga menjadi bagian dari Turki Utsmani sebelum akhirnya dia memimpin dari aspirasi untuk menjadikan kawasan-kawasan Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak ini menjadi kawasan-kawasan yang merdeka. Jadi yang satu adalah kesepakatan antara Sharif McMahon. Yang kedua adalah kesepakatan antara François Picot dan Mark Sykes ya, antara Inggris dan Prancis. Jadi François Picot dari Prancis dan Mark Sykes dari Inggris, untuk bagaimana mereka membuat sharing of power ya, sharing of territory ya, di mana yang sudah saya sebutkan tadi, di mana akhirnya Syria dan Lebanon menjadi bagian dari Prancis,
kemudian Palestina dan Yordania serta Irak ada di bawah mandat Inggris. Jadi ini berasal dari kesepakatan antara François Picot dan Mark Sykes ya. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga adalah keterlibatan Amerika Serikat pertama kali di Timur Tengah ya, di bawah utusan dari Presiden Woodrow Wilson. Ketika itu ada dua orang pengusaha terkenal Amerika, namanya adalah George Hill King dan Robert Crane ya. Jadi King Crane yang terkenal dengan King Crane. Jadi dua orang yang bernama King dan Crane ini diutus oleh Presiden Wilson untuk bagaimana mereka menyaring satu bentuk aspirasi ataupun keinginan dari masyarakat Timur Tengah. Kalau nggak salah sekitar ada 4.000 atau 5.000 orang yang berhasil ditemui oleh King maupun Crane, yang pada saat itu mereka meminta meminta satu keputusan ya dari orang-orang yang ada di Timur Tengah untuk bagaimana mereka ke depannya, apakah mereka akan menjadi sebuah bangsa yang merdeka, apakah mereka akan tetap di bawah Inggris dan Prancis atau seterusnya. Karena pada saat itu Amerika Serikat bagaimanapun juga mulai menampakkan dirinya sebagai satu kekuatan yang menentukan di dalam politik internasional, dan itu memang akhirnya didengarkan ya ketika terjadi proses perjanjian di Versailles ya untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama. Ada beberapa utusan Timur Tengah yang memang dikirim ke dalam perjanjian Versailles, sekaligus bagaimana King dan Crane tadi juga akhirnya membawa hasil dari perjalanannya terkait dengan bagaimana dia memperoleh satu bentuk aspirasi dari masyarakat Timur Tengah ke forum perjanjian Versailles. Meskipun pada akhirnya utusan-utusan yang dikirim dari kawasan Timur Tengah termasuk dari Mesir yaitu Sa'ad Zaghloul ya yang mewakili kelompok Wafd tadi atau delegate, dan kemudian juga bagaimana hasil dari perjalanan King and Crane ini ternyata akhirnya hanya menjadi formalitas belaka, artinya tidak menentukan sama sekali. Ini tidak lepas dari adanya satu fakta bahwa masa depan Arab ini memang sangat membingungkan ya ketika itu, karena bagaimanapun juga ketika kita berbicara Arab ini sangat luas sekali ya. Kalau kita berbicara Arab, otomatis kita berbicara yang namanya identitas sosial budaya yang membentang dari wilayah Mesopotamia atau Irak sampai dengan wilayah Mauritania, dari wilayah Suriah sampai ke wilayah Sudan. Ini semuanya berbicara bahasa Arab. Jadi apakah aspirasi Arab untuk membentuk suatu negara ini menjadi sesuatu yang realistis atau tidak, karena memang sangat besar sekali wilayahnya. Nah, ini juga yang akhirnya nanti memantik persoalan terkait bagaimana konsep nation and state di Timur Tengah. Bagaimanapun yang namanya konsep nation dan state ini akan dihadapkan pada satu kebingungan, pada satu perdebatan ketika nation state itu akankah menjadi sesuatu yang realistis atau hanya menjadi sesuatu yang imajinatif ya. Ini nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi aspirasi orang-orang Arab, orang-orang yang ada di Timur Tengah tadi ternyata memang dikesampingkan di dalam perjanjian Versailles. Jadi akhirnya cita-cita orang-orang Arab untuk mendirikan sebuah wilayah yang merdeka, yang berdaulat, yang lepas dari kontrol ataupun kekuasaan Eropa ini ternyata tidak berhasil atau menemui jalan buntu ya. Jadi prosesnya seperti itu sampai akhirnya pergerakan untuk mengangkat aspirasi kebebasan dan kemerdekaan ini masih berlanjut, khususnya di Mesir ya, yang memang menjadi pelopor dari yang namanya independensi Timur Tengah ketika itu. Meskipun kita tahu bahwa pergerakan yang sama itu juga manuver yang sama juga dilakukan oleh para tokoh yang ada di kawasan-kawasan lain, khususnya di Suriah, kemudian di Lebanon, kemudian di Yordania dan di Irak ya. Dalam hal ini bagaimana posisi dari yang namanya Amir Faisal, termasuk diantaranya Amir Faisal itu adalah penguasa Irak yang bagaimanapun juga ini tidak lepas dari kontrol dari Inggris kan. Jadi pemerintahan-pemerintahan yang ada di Irak, kemudian ada di Suriah, kemudian juga ada di Yordania dan ada di Lebanon, ini adalah pemerintahan-pemerintahan yang sebetulnya adalah pemerintahan boneka ya. Jadi mereka ada itu karena adanya satu otorisasi, adanya satu legitimasi yang diberikan oleh Inggris dan Prancis ya, dalam hal ini. Jadi ini akan menjadikan satu situasi yang sulit ya ketika itu terhadap negara-negara tersebut ya, sampai akhirnya memang proses perjalanan waktu akhirnya mulai
melahirkan satu gerakan nasionalisme yang akhirnya berujung pada yang namanya proses untuk meraih yang namanya sovereignty, kedaulatan dan kemerdekaan atau independensi. Jadi ini yang terjadi pada saat itu. Jadi dinamika yang terjadi di Timur Tengah khususnya di negara-negara Arab adalah tidak lepas dari adanya pergerakan nasionalisme yang terjadi pada sekitar dekade 1920-an setelah Perang Dunia Pertama sampai 1930-an sampai menjelang Perang Dunia Kedua, dalam rangka untuk bagaimana mereka mewujudkan aspirasi sebagai sebuah negara yang merdeka, sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Nah, sampai akhirnya Mesir memang akhirnya menjadi negara yang dianggap pertama ya memperoleh satu bentuk sovereignty ataupun independence ya pada tahun 1926. Proses itu mulai terjadi ya. Jadi Inggris mulai secara perlahan tapi pasti ya. Jadi kalau kita kembali ke belakang, Mesir ini sebetulnya mulai dalam pengertian Mesir modern ya, mulai menjadi sebuah negara dengan tatanan pemerintahan administrasi modern itu mulai tadi tahun 1805 ketika dikuasai oleh Ali Pasha. Kita tahu bahwa Ali Pasha sebetulnya adalah bagian dari Turki Utsmani yang kemudian mencoba untuk memisahkan diri dari yang namanya Istanbul atau Turki Utsmani ketika itu, sehingga Mesir akan menjadi sebuah negara yang terlepas sama sekali dari Turki Utsmani. Oke, jadi awalnya dari tahun 1905. Nah, 1926 adalah merupakan momentum yang penting bagi nanti terjadinya momentum yang terjadi pada tahun 1928 dan 1932, di mana akhirnya secara perlahan Mesir akhirnya menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sama sekali terbebas dari yang namanya kekuasaan Inggris. Dan dinamika yang terjadi di Mesir ini tidak ketinggalan akhirnya juga terjadi di wilayah semenanjung Arabia ya, terutama ketika Ibnu Saud dan yang terinspirasi oleh perjuangan ayahnya ya, Abdul Aziz Ibnu Saud terinspirasi oleh perjuangan Muhammad Ibnu Saud dan Muhammad Ibnu Wahab ya pada sekitar tahun 1700-an ini berhasil menyatukan wilayah Hijaz dan Najd ya. Jadi wilayah Hijaz dan Najd, jadi Najd yang ada di wilayah timur Arab dan Hijaz yang ada di wilayah barat Arab ini akhirnya disatukan ya. Jadi penguasa Najd ketika itu adalah Abdul Aziz Ibnu Saud, berhasil mengalahkan Hijaz dan akhirnya membentuk kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1932. Nah, negara-negara boneka seperti Irak, Suriah, Yordania, dan Lebanon ini lambat laun juga akhirnya menuju sebuah proses yang sama ya, sampai pada akhirnya pada tahun 1941 di tengah hingar-bingarnya Perang Dunia Kedua, Lebanon dan Suriah memutuskan untuk mencoba lebih maju lagi untuk menuntut satu proses kemerdekaannya dari Prancis ya ketika itu ya. Jadi Lebanon yang dianggap sebagai wilayah wilayah kontrol dari Prancis ya, karena Prancis mengingat adanya satu kesamaan dan satu-satunya negara Timur Tengah yang Kristen adalah Lebanon. Makanya kepentingan Prancis di sana adalah karena adanya satu kesamaan agama, terutama terkait dengan hubungan secara historis antara Kristen Maronit ya, kelompok Kristen tradisional di Lebanon dengan Prancis ya. Makanya Prancis merasa perlu untuk bagaimana mengamankan Lebanon dan menjadikan Lebanon di wilayah. Dan tahun 1940-an pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, proses ini akhirnya berjalan ya. Pada akhirnya pada tahun 1943-1944 secara resmi Lebanon di bawah Bisara Al-Houri memproklamirkan kemerdekaan negara tersebut ya. Negaranya dalam bahasa Arabnya adalah Lubnaniyah, yang kemudian diikuti pada tahun 1946 oleh Suriah yang akhirnya juga menjadi negara merdeka di bawah kepemimpinan Shukri al-Quadli. Jadi ada dua negara baru lahir ya, kemudian juga menyusul nanti akhirnya Yordania dan seterusnya. Jadi di sini adalah merupakan fase awal dari perspektif historis terkait bagaimana keberadaan kawasan atau negara-negara Timur Tengah. Oke, sampai di sini dulu.